Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Edgar Alvarado dengan NIM 2002-10-6004, nomor 2 Muhammad Rama Alvaro dengan NIM 2002-10-6010, dan saya Arus Supriyanto dengan NIM 2002-10-6017. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pelajaran studi kelayakan bisnis dengan tema materi bisnis plan usaha makanan ringan atau keripik. Next. Yang pertama ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi sangat perlu dilakukan, apalagi bagi bisnis baru, untuk memperkirakan besar kecilnya biaya operasi tersebut, harga maupun pesaing. Tentunya pemilihan lokasi juga mempengaruhi daya tarik konsumen. Jika lokasi tempatnya tidak dapat dilihat banyak orang, biasanya pemilihan lokasi seperti itu. Namun tidak karena tidak ada toko atau bayar tempat sewa, kelebihannya bisa open 24 jam karena menggunakan teknologi dunia maya. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan skala produksi. Menentukan skala produksi adalah upaya bisnis yang kita jalankan dapat mengetahui produksi apa yang akan kita jalankan dan menentukan jumlah skala produksi per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun. Dan berusaha di Instagram lebih mudah menghitung skala produksi yang ingin digunakan. Memproduksinya juga bisa sesuai keinginan konsumen. Dengan itu semua tentunya pasti ada kendala, maka dari itu kita harus menemukan solusinya. Biasa kendala dari skala produksi adalah mesin-mesin atau alat yang kurang banyak atau bahkan kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya, pemilihan mesin. Pemilihan mesin harus yang berkualitas untuk jangka panjang dan sesuai dengan budget serta suku cadang yang tersedia sangat gampang dicari sehingga memudahkan untuk memperbaikinya dan tentunya ada pemasok sehingga jika ingin menambah mesin gampang dicari. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rama. Silahkan. Baik, selanjutnya rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Sebelum membuka usaha, kita harus merekrut tenaga kerja yang membantu pekerjaan kita. Tentu yang memilih tenaga kerja membutuhkan kriteria tertentu yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan cara menyeleksi tenaga kerja tersebut dengan posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada aspek pasar. Kondisi perusahaan dalam pasar. Produk ini belum bisa dibilang menjanjikan. Mengapa demikian? Karena kan sudah banyak brand-brand modern yang lebih terkenal, akan tetapi jika orang mengetahui jika keripik jadul dan original lebih sehat, dan produk jadul belum tentu kalah dengan brand-brand modern sehingga masih tetap mendapat peluang pasar menyebabkan pemasaran tetap tergolong mudah. Kondisi pesaing. Melalui riset di daerah dekat rumah saya yang menjual cemilan keripik jadul sangat dikit, lebih banyak yang sudah modern menggunakan bahan-bahan kimia. Dengan begitu saya menjual bahan alami dan kualitas yang baik sehingga harga relatif lebih murah. Usaha pemasaran terkait dengan harga keripik original tergolong lebih murah dikarenakan bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan alami, apalagi kita berjualan menggunakan media sosial sehingga lebih banyak menjangkau konsumen. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Jenis produksi, usaha ini akan memproduksi atau menjual cemilan ringan sejenis keripik. Jumlah produk yang dibuat, rata-rata setiap memproduksi kurang lebih sebanyak 10 kg kentang dan bisa menjadi 100 bungkus dan produksi bisa bertambah jika ada pesanan. Waktu kegiatan produksi, kegiatan tersebut mulai pada pukul 8 sampai jam 5 sore. Libur hanya hari Minggu saja atau tanggal merah. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu diperlukan 3 orang dibagi menjadi 1 yang menggoreng, 1 yang memproduksi, dan 1 lagi yang membungkus. Baik. Kemudian yaitu ada hasil. Seberapa penting perencanaan bisnis plan untuk mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada, dan perencanaan bisnis plan sangat penting
Apalagi bagi bisnis yang baru buka, semua harus direncanakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal sesuai keinginan kita. Yang B, definisi bisnis plan yaitu sebuah rencana yang sudah disusun jauh-jauh hari dan dipikirkan secara matang sehingga apa yang kita inginkan bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar sehingga membuat bisnis tidak asal-asalan, semua butuh rencana atau bisnis plan. Tidak hanya bisnis yang besar saja yang memerlukan bisnis plan, tapi semua bisnis kecil, sedang, besar harus menggunakan bisnis plan supaya bisnis yang dijalankan bisa berkembang lebih baik lagi. Untuk kesimpulannya, memasarkan produk makanan lewat Instagram sangat berdampak positif dan omset menjadi cepat naik dan memiliki pelanggan dari berbagai kalangan. Memasarkan produk barang, makanan, minuman atau jasa sangatlah cepat untuk masyarakat bisa menjangkau. Media sosial dapat diakses kurang lebih 24 jam per harinya. Karena adanya media sosial, semua menjadi lebih tertangani dan efisien ketika dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.